Allahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi adala ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya ayyuhallazina amanu asbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allazina amanu yuqatilu fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya'ish syaitan in kaidash syaitan kana sahifa. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang mulia ini kita dapat kembali bertemu dan berkumpul di rumahnya Mas Zikoy dalam rangka pertemuan rutin kita, dalam rangka untuk meningkatkan semangat kita, baik semangat beribadah kepada Allah maupun semangat untuk mempererat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terutama adalah semangat untuk memperjuangkan agama Allah di muka bumi ini. Dan pertemuan ini juga dalam rangka kita menjalankan perintah Allah, yaitu watawasau bil haq watawasau bis sabr, agar kita senantiasa terjaga keistiqomahan kita, terjaga kesabaran kita, dan terjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melalui pertemuan ini juga kita memohon kepada Allah agar berkenan memberikan ilmunya, pemahamannya kepada kita semua, sehingga dengan pemahaman dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu semakin dapat menjadikan kita lebih banyak memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi bekal terbaik kita ketika kita menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertemuan kita ini pertemuan yang dinaungi oleh para malaikat, pertemuan yang didoakan para malaikat, dan kita termasuk orang-orang yang dibanggakan, disebut-sebut nama kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan orang-orang soleh dan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah adalah satu-satunya kelak yang akan menjadi penyelamat kita di akhirat, yang mana penyelamat kita, pengampun dosa-dosa kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya pintu masuk kepada keampunan Allah itu adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah kelak di yaumil akhir. Ikhwati fillah rahimakumullah, alhamdulillah, gitu ya. Perjalanan hidup kita itu tentunya tidaklah berbanding lurus dengan harapan dan cita-cita yang mungkin kita harapkan, gitu kan. Semakin waktu, semakin lama tentunya
perjalanan ini akan semakin jauh dan semakin membutuhkan banyak kesabaran dalam menapaki perjalanan-perjalanan kita selanjutnya. Dan tentunya perjalanan ini adalah bukan perjalanan akhir daripada masa titik kehidupan kita, karena kita mengetahui perjalanan dunia ini adalah perjalanan awal, langkah awal untuk menuju perjalanan kelak di akhirat, yang mana perjalanan di negeri akhirat itu adalah perjalanan yang abadi, yang tiada batasnya dan tiada titik akhirnya. Artinya kita akan selama-lamanya kelak hidup di negeri akhirat. Karena Allah sendiri juga sudah melalui Rasulullah juga telah menyampaikan kepada kita semua bahwa kehidupan di dunia ini ibarat orang yang sedang berlabuh gitu. Ibarat orang yang sedang beristirahat, ibarat orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Pada waktunya dia singgah di suatu tempat, yang mana singgah di suatu tempat itu untuk melepaskan lelah dan mempersiapkan bekal kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Dan itulah waktu diibaratkan kita di dunia ini. Artinya begitu pendek waktu yang diibaratkan seperti orang yang singgah di suatu tempat. Jadi kehidupan kita hakikatnya bukanlah di dunia ini, tetapi kehidupan kita abadi itu adalah di negeri akhirat. Jadi jangan sampai waktu yang tersedia ini habis digunakan hanya untuk apa istilahnya itu ya, bukan kesia-siaan, hanya untuk memenuhi nafsu, hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan, yang mana keinginan-keinginan itu tidak menjadikan kita tidak bisa menjadikan kita apa istilahnya itu mencukupi untuk perjalanan kita selanjutnya. Nah, seperti misalkan orang sedang beristirahat di suatu tempat, harusnya dia mencari makan, mencari minum untuk persiapan selanjutnya, tetapi dia justru asik dengan urusan pribadinya. Mungkin dia minum-minum makan sepuasnya di dunia, tapi dia lupa untuk menyiapkan bontotnya mungkin gitu kan. Sehingga dalam perjalanannya dia mengalami kesulitan, bahkan mengalami kelaparan dan kehausan. Ibaratnya seperti itulah kehidupan kita kelak di akhirat, ketika kita tidak serius mempersiapkan bekal kita ketika kita berada di dunia ini. Dan tentunya kita semua menginginkan menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang menang di antara orang-orang lainnya. Nah, dan di ayat di surat apa tadi ya? Nah, kamu ngomong masukkan ya. Oh, lupa saya suratnya nih. Ya ayyuhallazina amanu asbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, di sini Allah memberikan langkah-langkah yang bisa menjadikan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Di sini Allah memberikan panduan dan memberikan petunjuknya kepada kita supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menang. Artinya orang yang menang itu juga orang yang beruntung, gitu kan. Kalau orang yang belum menang, gitu kan, belum beruntung, gitu kan. Jadi tentunya kita ingin menjadi orang yang menang agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Bukan hanya di negeri akhirat, tetapi di dunia pun kita berusaha untuk menjadi orang yang beruntung.
Dan petunjuk ataupun panduan dari Allah Subhanahu wa taala ini pun bisa kita aplikasikan dalam kehidupan di dunia maupun lebih-lebih ketika kita berada di kehidupan di akhirat. Saya lupa surat apa tadi ya, lupa nulisnya. Ya, nanti kita cari bareng-bareng atau kalau ada yang ingat ya. Ya ayyuhallazina amanu asbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sebentar tak cari dulu. Tapi sinyalnya kuat gak sinyalnya di sini? Kuat kan. Hah? Ya lazina. Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhallazina amanu asbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, jadi ada 4 langkah yang Allah berikan panduannya agar kita menjadi orang yang beruntung. Gitu. Kemudian dalam perjalanannya pun kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang juga berjuang untuk melawan kebenaran yang kita tegakkan, yaitu orang-orang yang berjuang di jalannya syaitan. Nah, di sini Allah jelaskan juga di surat Ali Imran ayat ke-76, allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang yang kafir berperang di jalan tauhid. Nah, jadi ujian orang yang beriman itu pun akan dihadapkan dengan orang-orang yang juga dia berjuang di jalannya setan. Nah, sebab itu perangilah kawan-kawan setan karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah sangat lemah. Nah, jadi kenapa di surat Al-Imran ini Allah menekankan kesabaran. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Karena memang dalam perjalanan kita gitu, itu kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang juga memerangi apa yang kita perjuangkan, yaitu mereka orang-orang yang berperang di jalan tauhid, di jalannya syaitan. Jadi kita berusaha berjuang di jalan Allah. Berjuang itu baik secara pribadi maupun secara jama'i, secara jamaah, gitu kan. Kita akan dihadapkan dengan ujian-ujian, yaitu orang-orang yang juga dia berjuang di jalan setan, gitu kan. Nah, mungkin ketika kita secara jama'i ingin meningkatkan apa istilahnya tuh, ibadah kita dengan meningkatkan kualitas sholat kita di masjid misalkan, ya tentunya akan ada orang-orang yang mungkin secara tidak langsung akan menguji keimanan kita. Apakah memang kita tangguh, kuat dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah, atau justru kita kalah dengan musuh-musuh Allah, yaitu setan, gitu kan. Tentunya setan secara maknawi yang memang bermakna setan itu akan berusaha mengalihkan diri kita melalui nafsu kita, melalui darah kita, ataupun akan ada orang-orang yang juga berjuang dalam memperjuangkan jalan setan, gitu kan. Misalkan apa? Misalkan godaan kita mau ke masjid itu, gitu kan. Tamu. Keturun. Atau mungkin
sudah waktunya masuk sholat gitu kan. Kita diajak ngobrol mungkin sama orang yang tidak kenal waktu misalkan kan. Itu bisa jadi gitu kan. Karena dia memang tidak punya tujuan untuk beribadah, sehingga seluruh waktunya dia gunakan hanya untuk senang-senang gitu kan. Itu salah satu faktor-faktornya gitu kan. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk memerangi kawan-kawan syaitan itu. Karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangatlah lemah. Ya, kawan-kawan syaitan itu bisa berarti yang tidak terlihat maupun yang terlihat gitu kan. Termasuk ujian-ujian dalam bentuk manusia barangkali gitu kan. Contohnya kita mau berangkat ngaji gitu kan, ada apa alasannya gitu kan, kesel lah gitu kan, capek, ngantuk, dan segala macam. Itu adalah bagian dari tipu daya setan. Tapi ketika kita melawannya, ketika kita memeranginya, maka insya Allah akan memberikan kekuatan, Allah akan memberikan kemenangan, dan kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Dan kapasitas kemampuan seseorang dalam menapaki kehidupan ini, beban dakwah ini, itu akan sangat tergantung dengan kapasitas keimanan yang dimiliki. Jadi artinya akan semakin tinggi keimanan seseorang, maka dia akan semakin bisa mampu memikul beban-beban dakwah. Dia akan bisa mampu meningkatkan ibadah dia kepada Allah. Jadi sejauh mana kita berkualitas ibadah kita, itu juga akan berbanding lurus dengan keimanan kita kepada Allah. Misalkan kita dalam sehari ini kok tidak ada sholat ke masjid, ya berarti perlu dievaluasi keimanan kita tuh. Kayaknya lagi turun ini gitu kan. Minimal dalam 5 waktu itu adalah ke masjid. Kalau nggak maghrib, isya. Kalau nggak isya, subuh gitu kan. Jadi syukur-syukur 5 waktu gitu kan. Kalaupun toh nggak 5 waktu, minimal ada sekali kita luangkan waktu ke masjid. Tiap Jumat. Jangan tiap Jumat. Makanya itu akan kembali berbanding lurus dengan tingkat keimanan kita. Jadi perlunya kita mengevaluasi diri kita itu dengan amalan kita, gitu kan. Sebelum nanti amalan-amalan kita ditimbang di yaumil hisab oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal kita sudah bisa mempersiapkan dengan mengevaluasi sejauh mana kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya dengan melihat sejauh mana kualitas ibadah kita. Gitu kan. Dan kualitas ibadah itu akan berbanding lurus dengan tingkat keimanan kita. Begitupun juga dalam kita berjamaah. Kita dalam memikul beban-beban dakwah ini. Itu juga akan berbanding lurus dengan tingkat keimanan kita. Gitu kan. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka dia akan bisa memikul tanggung jawab yang lebih besar lagi dalam memenangkan dakwah ini, dalam memenangkan, memperjuangkan agama Islam ini, gitu kan. Bahkan kata Hasan Al-Banna, sesungguhnya keberhasilan suatu kelompok ataupun suatu pemikiran yang diperjuangkan itu ketika kebenarannya, yang diperjuangkan kebenarannya, gimana maksudnya? Sesungguhnya keberhasilan satu pemikiran yang diperjuangkan karena kebenarannya itu akan tergantung dengan keimanan yang dimiliki. Gitu. Jadi misalkan kita mempunyai keyakinan tentang Islam, tentang misalkan apa istilahnya? Ini mau masa kampanye, misalkan presiden lah gitu kan. Kita meyakini bahwa tingkat kebenaran keyakinan kita ketika kita mensukseskan salah satu calon yang kita anggap itu
mempunyai kemaslahatan untuk masyarakat, maka akan berbanding lurus dengan keyakinan kita terhadap capres itu, gitu kan. Semakin kita yakin dengan capres tersebut, kita akan lebih yakin lagi memenangkan dia di masyarakat, gitu kan. Nah, dan itu akan tergantung dengan keyakinan kita. Begitupun dengan dakwah ini. Sejauh mana kita meyakini kebenaran akan dakwah ini, maka itu akan berbanding lurus dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Dan tentunya keimanan yang kuat itu akan berbanding lurus dengan keikhlasan dan keteguhan kita dalam menjalani proses proses amal ibadah tersebut. Nah, tidak ada iman yang kuat tanpa adanya keikhlasan yang besar. Tidak ada keyakinan yang kuat, keimanan yang kuat tanpa adanya keteguhan dalam memegang prinsip dalam dakwah ini, gitu kan. Jadi semangat yang kuat dalam memperjuangkan kebenaran yang kita yakini itu akan menumbuhkan semangat kita rela berkorban. Itu akan menumbuhkan semangat kita bekerja dengan sekuat tenaga untuk menumbuhkan cita-cita apa yang kita harapkan. Cita-cita kita apa? Yaitu memenangkan agama Islam. Selama ini bukan berabad-abad ya, 1 abad lamanya. Kalau menurut riwayat itu 2024 ini pas 1 abad itu berarti 100 tahun ya. Nah, 100 tahun itu masa keruntuhan umat Islam, yang mana terakhir kemarin itu di Utsmani, kerajaan Utsmani yang berada di Turki. Yang mana kerajaan Utsmani itu merupakan kerajaan Islam yang itu bisa menyatukan seluruh umat Islam sedunia, gitu kan. Dan itu luar biasa ketika ada satu negeri ataupun satu umat Islam yang dilecehkan, maka itu akan turun bantuan dari seluruh negeri-negeri Muslim. Tidak seperti sekarang, gitu kan. Palestina sedang dijajah, tapi negeri-negeri Muslim itu serasa diam semua. Ya karena memang tidak ada kekuatan yang bisa menyatukan umat Islam, gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan, gitu kan, di momen 2024 ini ada secercah harapan kebangkitan umat Islam. Ada secercah keinginan kita semua umat Islam bisa kembali bangkit dan bisa kembali bersatu agar bisa lebih berjaya, bisa lebih memberikan semangat kepada kita, umat yang lain, maksudnya umat Islam yang lain, gitu kan. Dan tentunya keberadaan kita jangan sampai kita hanya menjadi penonton. Ketika Islam ini bangkit, ketika Islam ini menang, jangan sampai kita hanya menjadi penonton yang melihat kemenangan Islam, kemenangan dakwah ini. Tetapi kita ambil bagian, kita masuk ke dalam bagian kemenangan dakwah ini. Walaupun posisi kita hanya seperti burung pipit, gitu kan, yang hanya sekedar separuh dua paruh menyiramkan air ke dalam api, tetapi itu adalah bukti pembelaan kita terhadap dakwah ini, pembelaan kita terhadap kebenaran yang sedang diperjuangkan. Jadi kita, apapun posisi kita, apapun kontribusi kita, jangan sampai kita remehkan. Tetapi yakinlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan dicatat dan dinilai sebagai bentuk dukungan kita terhadap kebenaran
dan kebangkitan Islam itu sendiri. Isbiru wasobiru gitu kan. Nah, yang pertama agar estafet kemenangan dakwah ini semakin cepat mencapai kemenangannya, maka yang pertama Allah berikan petunjuknya adalah bersabar, gitu kan. Menghadirkan kesabaran di dalam menapaki proses kehidupan ini. Karena tabiat jalan dakwah itu adalah tulut torik, jalan yang begitu panjang dan tidak dibatasi oleh usia para dai-nya, gitu kan. Jadi perjalanan kebangkitan Islam ini merupakan perjalanan yang panjang. Nah, mulai dari keruntuhan sampai kebangkitan ini ya kita tidak pernah tahu apakah mungkin 2024 ini betul-betul bangkit atau justru mungkin 100 tahun ke depan lagi, gitu kan. Tetapi karena jalannya yang begitu panjang, maka dibutuhkan kesabaran. Maka kita orang-orang yang berada di dalam pembelaan kita terhadap dakwah ini, maka kita harus meningkatkan kesabaran kita, gitu ya. Meningkatkan, menjaga semangat kita dan menjaga pembelaan kita, walaupun kondisi kita mungkin sedang capek-capeknya, gitu kan. Kan lagi musim itu sedang capek-capeknya, gitu kan. Ya capek dalam hal apapun, karena umumnya orang kalau capek itu sudah males ngapa-ngapain, gitu kan. Pengennya wes masa bodoh, gitu kan, tinggal turu. Tapi dalam kondisi capek-capek sekalipun, itulah dibutuhkan kesabaran. Kesabaran agar apa yang menjadi pilihan jalan kita itu kita tetap berada di dalamnya. Begitupun ketika kita melaksanakan perintah Allah, maka di situ pun kita dibutuhkan kesabaran, gitu kan. Karena kalau tidak sabar, ya banyak orang itu mudah masa bodoh, gitu kan. Alah, gitu kan, wes kesel-kesel ibadah tapi kok yo rezekinya kayak gini wae barangkali, gitu kan. Akhirnya orang masa bodoh. Nah, disitulah ditingkatkan kesabaran. Kemudian kesabaran ini adalah jalan yang harus yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pun dan para pendahulu dakwah ini ketika memperjuangkan dakwah ini, ketika memperjuangkan Islam ini juga diiringi dengan kesabaran. Kalau seandainya Rasulullah tidak sabar, ya tentunya Islam ini mungkin tidak akan sampai kepada kita. Bagaimana ketika kita melihat semangat perjuangan Rasulullah dalam mendakwahkan Islam ini, tentunya itu tidak lepas dari kesabaran beliau. Bahkan sampai-sampai Allah melalui malaikatnya itu memberikan apa istilahnya itu ya, memberikan rukhsah, keringanan, sampai memberikan keringanan untuk membalas bahasanya itu. Ketika Rasulullah itu berdakwah di Taif itu kan, masyarakat Taif itu melempari Rasulullah dengan batu itu kan. Bukannya dia menyambut ajakan Rasulullah, tetapi justru Rasulullah itu diusir gitu kan, dicaci maki, bahkan sampai dilempari batu gitu kan. Nah, itu pada saat itu ketika Rasulullah sedang berteduh di sebuah pohon, itu datang malaikat menyampaikan berita dari Allah. Wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau memerintahkan aku untuk membalikkan gunung itu gitu kan kepada masyarakat Taif, maka aku akan balikkan itu. Artinya Allah sudah mengizinkan gitu loh. Kalau seandainya Rasulullah itu tidak sabar,
wes selesaikan gitu kan. Itu sudah selesai gitu kan. Kalau gitu. Kalau kita tidak nunggu lama gitu kan. Selesaikan gitu kan. Nah, itu udah ditawarin oleh para malaikat sampai segitunya gitu kan. Dan tentunya malaikat itu melakukan tugas sudah mendapatkan izin dari Allah tentunya gitu kan. Nah, jadi Allah pun sudah memberikan keringanan bahasanya. Pilihan ya kalau dia mau boleh bahasanya kan gitu. Tetapi kalau dia tidak mau itu justru akan lebih baik untuk dirinya. Nah, tentunya untuk Rasulullah karena berkat kesabarannya, berkat keteguhannya itu menimbulkan hasil yang luar biasa. Karena kata Rasulullah, jangan malaikat itu kan, jangan wahai Jibril, aku berharap kalaupun seandainya mereka saat ini belum menerima dakwahku, belum menerima seruanku, mungkin suatu saat anak cucu mereka itu mau menerima seruanku. Nah, itu kan luar biasa itu kan. Nah, begitupun ketika kita menjaga kesabaran kita dalam menapaki dakwah ini, ya mungkin orang-orang yang kita ajak itu belum mau, tapi kita harap mungkin anak cucu mereka mungkin ada yang mau gitu kan. Barangkali jadi ngajaknya ya jangan berhenti. Ngajak terus. Diajak lagi gitu kan. Ya barangkali mungkin satu tidak mau, mungkin tetangganya yang mau. Kadang-kadang kita ngajaknya itu terjurus pada satu orang. Yang lain. Kadang-kadang yang nerima yang lain. Nah, itulah uniknya jalan dakwah itu gitu kan. Ataupun nikmatnya apa istilahnya? Pertolongan Allah itu kadangkala sesuatu yang tidak kita angan-angankan gitu kan. Sesuatu yang tidak kita persangkakan. Nah, termasuk dalam dunia rezeki gitu kan. Kadangkala rezeki yang layah tasib itu kan, yang tidak disangka-sangka itu justru lebih banyak daripada rezeki yang kita sangka. Nah, kita sangka kan kerja dapat duit, sangkaan kita jualan dapat duit, cuman rezeki yang tidak disangka-sangka ini justru lebih banyak dibandingkan dengan rezeki yang kita sangka-sangka. Nah, jadi makanya kita diperintahkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah itu supaya menurunkan pertolongan Allah, termasuk dalam hal rezeki itu tadi. Kemudian Allah kuatkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan seperti rasul-rasul terdahulu yang telah bersabar, dan janganlah kamu memintakan disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka. Nah, jadi di sini seperti kisah Rasulullah tadi gitu kan, menjaga kesabarannya dalam mendakwahkan, menyerukan kebenaran Islam itu sendiri. Maka ketika kita menyerukan kebaikan, menyerukan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita, kepada masyarakat di sekeliling kita, ataupun kepada negeri-negeri kita yang kita cintai ini, harus senantiasa menjaga kesabaran kita. Kemudian yang kedua, Allah memberikan panduannya wasabiru gitu kan. Ya ayyuhallazina amanu asbiru wasabiru. Maka kuatkanlah kesabaranmu. Yang pertama tadi bersabarlah, yang kedua suruh menguatkan lagi kesabarannya. Nah, jadi ayatnya seperti itu gitu kan. Asbiru, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Nah, jadi artinya memang sabar ini sesuatu yang sangat berat gitu kan. Nah, makanya kalau ada orang yang mengatakan sabar ada batasnya, itu berarti dia belum sabar gitu kan. Berarti dia belum sabar. Karena sabar itu tidak ada batasnya gitu kan. Tidak ada batasnya sabar itu gitu kan. Maka Allah suruh lebih menguatkan lagi kesabarannya. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Karena mungkin problematika yang dihadapi itu akan lebih rumit lagi.
permasalahan yang dihadapi itu akan lebih bervariasi lagi gitu kan, atau lebih kuat lagi. Nah, maka Allah perintahkan untuk memperkuat kesabaran kita. Jadi tidak ada istilah habis kesabaran gitu kan. Jadi itu ungkapan orang-orang yang mengkambing hitamkan sabar gitu kan. Aku ini kurang sabar apa meneh gitu kan. Berarti sih nggak sabar. Sabarnya terbatas. Sabarnya terbatas. Jadi harusnya yang Allah perintahkan itu wasobiru, melipat gandakan kesabaran, meningkatkan lagi kesabarannya, gitu kan. Nah, ini Allah kuatkan lagi di surat An-Nisa ayat 76. Allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan taghut. Nah, itu yang tadi ya. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan, sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. An-Nisa ayat 76. Kuadrat. Sabar. Kenapa? Coba kalau An-Nisa 76 betul atau kayaknya salah ya. Oh iya benar. Benar ya? Oh ya. Nah, di sini Allah untuk apa istilahnya tuh? Memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah, kuatkanlah kesabaranmu, lipat gandalah kesabaranmu. Karena apa? Karena musuh-musuh setan itu sangat nyata, gitu kan. Karena musuh-musuh orang beriman itu adalah setan. Dan setan bukan hanya dalam bentuk yang tidak kelihatan, tetapi ada juga orang-orang yang berjuang di jalannya setan tadi. Nah, makanya itulah kita dibutuhkan kesabaran. Kita sudah capek, sudah habis waktu, habis tenaga, bahkan harta benda habis gitu kan. Nah, tetapi yakinlah mereka yang menghalang-halangi kebenaran, mereka yang berjuang di jalannya setan juga sama. Waktunya juga habis, pikirannya juga terkonsentrasi gitu kan, habis, bahkan hartanya juga dia habis gitu kan. Artinya dia juga berkorban. Ketika umat Islam itu juga berkorban ketika berperang, katakanlah, orang-orang yang berjuang di jalan setan juga mereka berkorban juga gitu kan. Tetapi yakinlah gitu kan, sesungguhnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang berjuang di jalan setan itu adalah orang-orang yang rugi, yang mana yang kelak dia akan dibalas sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan gitu kan. Makanya di surat An-Nisa 76 ini Allah gambarkan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir itu adalah mereka yang berperang di jalan tauhid, berperang di jalan setan. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan, karena sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Tipu daya setan itu adalah lemah, gitu kan. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu bukan hanya memerangi umat Islam, tapi mereka juga membelanjakan hartanya untuk menghalang-halangi umat Islam. Seperti zaman Rasulullah dulu pernah kita bahas Abu Lahab gitu kan. Nah, jadi dia mengkonsentrasikan hidupnya untuk menghalang-halangi perjuangan Rasulullah gitu loh. Gitu.
Dan saat ini pun akan ada orang-orang yang seperti itu gitu kan. Dia pemikirannya, waktunya, bahkan hartanya dia belanjakan untuk menghalangi kebenaran Islam itu sendiri. Untuk menghalangi kebangkitan umat Islam itu sendiri gitu kan. Nah, di sini Allah kuatkan juga di dalam Al-Qur'an, innallazina kafaru yunfiku amwalahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah gitu kan. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian akan menjadi sasaran bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam jahanamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan. Nah, jadi mereka yang menghalang-halangi kebenaran, kelak dia akan menyesal, dan apa yang dia belanjakan itu juga akan menjadi penyesalan, gitu kan. Nah, jadi artinya di sini Allah memberikan gambaran mereka yang rugi pun mau mati-matian membela kesalahannya, kesesatannya. Nah, kita yang insya Allah berada di jalan kebenaran harusnya mengimbangi gitu loh. Mengimbangi semangat kita dalam mempertahankan pembelaan kita. Makanya kita diperintahkan untuk menguatkan kesabaran kita, gitu kan. Jadi kalau pada saat kita, aduh kayaknya mereka lebih kuat ininya, gitu kan, senjatanya misalkan, ya kita harus kuat sabarnya, gitu kan. Bomnya lebih besar. Ya. Oh mereka ininya lebih gede-gede, gitu kan. Ya kita harus dikuatkan lagi sabarnya dan dikuatkan lagi keyakinan kita, gitu kan. Jangan gara-gara melihat senjatanya lebih besar aja kita menyerah, gitu kan. Mundur teratur, gitu kan. Nah, karena yakinlah pertolongan Allah itu insya Allah akan nyata, gitu kan. Pertolongan Allah itu akan mengiringi orang-orang yang betul-betul yakin dengan pertolongan Allah itu sendiri. Yaitu salah satu yang harus ditingkatkan itu adalah kesabarannya, gitu kan. Kemudian yang ketiga, panduan yang ketiga agar kita memperoleh kemenangan seperti dalam surat Ali Imran tadi, yaitu warabitu, dan bersiap-siagalah, tetap bersiap siaga. Nah, kalau di sini dalam kurung di perbatasan negerimu, artinya itu banyak penafsirannya. Artinya kita diperintahkan untuk bersiap siaga. Perintah untuk menjaga ar-ribat. Ar-ribat itu kalau secara maknanya itu ya menjaga perbatasan, gitu kan? Menjaga perbatasan. Seperti dalam sebuah hadis, hendaklah engkau berjihad dan sebaik-baiknya jihad itu adalah ar-ribat. Tatkala engkau berdiri tegak menjaga parit perjuangan Islam, dan sebaik-baik ar-ribatmu itu di negeri Asqalan, yaitu di Gaza, Palestina. Itu ada juga hadisnya. Ya artinya memang saat ini negeri Palestina ya kita mengetahui sedang bergejolak, karena memang kita meyakini negeri Palestina itu merupakan negeri perjuangan. Dan sebaik-baik negeri saat ini itu adalah negeri Palestina. Karena di sana peluang untuk mendapatkan tingkat syuhada itu sangat terbuka lebar. Dan tentunya tiket syuhada, syahid itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap orang mukmin. Karena tidak ada jalan lain bagi orang mukmin itu adalah kecuali perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perjumpaan dengan Allah itu sesuatu yang sangat dirindukan oleh setiap muslim, terutama bagi orang-orang yang beriman.
Begitupun ketika kita beribadah pada Allah, ketika kita berjuang memperjuangkan Islam, itu kan hakikatnya kita mendapatkan ridhonya Allah. Hakikatnya kita ingin bertemu dengan Allah dengan kondisi yang baik, dengan penuh apa istilahnya tuh, amal ibadah yang kita lakukan. Tetapi orang yang syahid itu merupakan jalan pintas, langsung bertemu dengan Allah tanpa dihisab. Nah, tentunya itu suatu yang sangat diinginkan. Nah, jadi ibaratnya ketika kita ingin ketemu presiden itu tanpa melewati protokoler, langsung lewat pintu belakang. Wah, itu kan tentunya wong-wong khusus itu yang bisa ketemu kayak gitu kan? Tamu khusus itu kan. Nah, jadi orang-orang yang syahid itu pun merupakan tamu khusus, tamu kehormatan yang bisa langsung bertemu di hadapan Allah tanpa melalui protokoler-protokoler yang ada, tanpa dihisap dulu, tanpa dilihat dosa-dosanya gitu. Itu akan langsung dihapuskan. Ya kecuali kalau dalam hadis itu ada utang piutang, tapi itu juga apa istilahnya itu? Ada khilafiyah di situ itu kan. Artinya bisa di apa istilahnya? Ada keluarganya yang membayarkannya, maka itu bisa selesai itu kan. Itu khilafiyah. Artinya intinya ketika kita memang berjuang di jalan Allah dan kita mati di situ, di syahid, itu tentunya jalan pintas kita masuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi orang yang beriman, kematian itu adalah sebuah keniscayaan dan tidak ada berat hati ketika kita melangkah apakah kita akan kembali atau tidak. Karena walaupun kita berjuang atau tidak berjuang, ya suatu saat kita juga akan mati, gitu kan. Kita membela ataupun tidak membela, kita pun akan mati, gitu kan. Kita ikut berpartisipasi ataupun tidak, kita pun akan mati. Jadi sangat rugi sekali apabila tujuan hidup kita itu tidak ada pembelaan sedikit pun terhadap umat Islam, terutama saat ini adalah di negeri Palestina, di negeri Gaza itu sendiri. Kemudian Imam Al-Auza'i menegaskan, tidaklah setiap muslim kecuali ia berdiri di parit-parit perjuangan Islam. Maka janganlah penyebab kekalahan Islam itu berasal dari parit yang engkau jaga. Nah, jadi jangan sampai di sini dimaknai dimaknai tugas-tugas perjuangan gitu ya. Tidaklah setiap muslim kecuali ia berdiri di parit-parit perjuangan Islam. Artinya setiap orang muslim itu mempunyai kontribusi terhadap kemenangan. Setiap muslim itu mempunyai beban dakwah, mempunyai tanggung jawab untuk mempercepat kemenangan Islam itu sendiri. Nah, kemudian jangan sampai penyebab kekalahan Islam itu karena beban tanggung jawab yang kita emban, tidak kita laksanakan sesuai dengan perintah mungkin barangkali itu kan. Jangan sampai kekalahan Islam itu berasal dari parit yang kita jaga, artinya tanggung jawab yang kita pikul gitu kan. Yang seperti kisah pemanah Uhud waktu itu. Mereka yang diperintahkan untuk tetap berada di bukit Uhud, tetapi karena teledor dengan rampasan perang yang di depan mata, dia menghiraukan perintah Rasulullah dan dia meninggalkan tempat-tempat penjagaan. Dia meninggalkan aribat. Nah, itulah aribat dia itu kan. Jadi aribat itu titik apa bahasanya tuh ya? Moskow, bukan apa? Titik penjagaan itu kan, ya, ataupun tanggung jawab yang dibebankan. Jadi aribat itu bisa juga dimaknai tanggung jawab yang dibebankan. Nah, ketika dia
ditugaskan tidak sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan, nah itulah dia tidak menjaga ar-ribatnya. Dia tidak menjaga titik perbatasan. Titik perbatasan. Jadi kalau secara bahasa, ar-ribat itu titik perbatasan. Jangan sampai musuh itu masuk menyerang negeri muslim. Nah, jadi ketika dia menjaga di perbatasan, nah itulah dia ar-ribat. Nah, begitupun ketika dalam peperangan, ketika dia diperintahkan berada di satu titik, nah itulah ar-ribat, gitu kan. Nah, maka ketika dalam dakwah kita diperintahkan untuk melaksanakan tanggung jawab, nah itulah ar-ribat, gitu kan. Nah, misalkan bagian konsumsi, nah, jadi ar-ribat dia bagian konsumsi. Ketika dia meninggalkan titik penjagaannya, wah kayaknya enak neng parkiran mungkin. Nah, akhirnya wong ora mangan gitu kan. Nah, itu keteledoran. Nah, dia tidak menjaga ar-ribatnya. Semangat tanggung jawab yang telah dibebankan. Nah, jadi dalam rangka menggapai kemenangan, ya, itu yang ketiga. Yang pertama tadi sabar, yang kedua itu menguatkan kesabaran, yang ketiga itu adalah ar-ribat, kan, menjaga parit perbatasan, gitu kan. Nah, jadi parit perbatasan ini ketika kita maknai akan sesuai dengan kondisi. Ketika dalam peperangan, ya parit penjagaan perbatasan, orang-orang yang berada di pos-pos penjagaan. Ketika kita dalam dakwah, maka ar-ribat ini adalah tugas-tugas tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Itulah ar-ribat kita, gitu kan. Nah, bisa juga seksi-seksi, ya, itu ar-ribat dia seperti itu. Nah, tugas-tugasnya. Ya, jadi ketika dia tidak melaksanakan ar-ribatnya itu tanggung jawabnya, nah itulah akan apa istilahnya ya, tidak mendukung kemenangan, tidak mendukung kelancaran kegiatan misalkan. Nah, jadi kita dibutuhkan setiap muslim itu menjadi ar-ribat yang berdiri tegak di titik-titik perbatasan-perbatasan. Kemudian salah satu makna ar-ribat yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah konsistensi dan keteguhan seseorang di tempat ibadah atau menunggu waktu sholat setelah mendirikan nyawa di masjid. Nah, ini juga pemaknaan dari Ibnu Katsir, gitu ya, bahwa keteguhan seseorang ketika dia menunggu waktu sholat berikutnya. Nah, jadi ketika kita selesai sholat, nah, kita menunggu waktu sholat berikutnya, nah, itu juga bisa dimaknai sebagai ar-ribat, gitu kan. Atau bisa juga ketika ada istilah kita selesai dengan satu urusan, maka kita menyelesaikan urusan berikutnya, nah, itu juga ar-ribat, gitu kan. Nah, semangat untuk berdiri tegak di perbatasan, gitu kan. Kemudian sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, apakah kalian mau aku tunjukkan amalan yang dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat? Kemudian mereka menjawab, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai, memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid, dan menunggu sholat setelah sholat. Yang demikian itu adalah ar-ribat. Yang demikian itu adalah ar-ribat. Yang demikian itu adalah ar-ribat. Nah, Rasulullah sampai menyebut 3 kali, gitu kan. Nah, artinya menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai, ya mungkin pada waktu-waktu yang bukan sholat mungkin kan. Nah, kemudian memperbanyak langkah menuju ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Nah, itu tadi yang ar-ribat tadi, yang dimaknai oleh Imam Ibnu Katsir tadi, menunggu sholat, selesai sholat kita nunggu sholat berikutnya. Nah, itu
itulah ar-ribat gitu kan. Yang demikian itu adalah ar-ribat. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya kita berjamaah. Betapa pentingnya kita mencintai masjid gitu kan. Nah, jadi ketika kita meningkatkan kualitas ibadah kita, ketika kita meningkatkan ibadah-ibadah wajib kita, dan kita niatkan untuk menunggu waktu berikutnya, yaitulah ar-ribat. Yang ini yang seringkali memang kita lupakan gitu kan. Kita anggap selesai melaksanakan kewajiban, sudah selesai gitu kan. Tidak ada keinginan untuk mengharapkan waktu berikutnya. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberikan semangat untuk menjadi ar-ribat, orang yang berdiri tegak, teguh gitu kan, istiqomah dalam memikul beban tanggung jawab, maupun orang yang berdiri tegak dan teguh dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita ingin menggapai kemenangan, dan kemenangan ini tidak akan pernah kita dapatkan ketika tidak ada tumpuan bagi setiap muslim yang memegang tanggung jawab beban-beban dakwah ini untuk memikulnya. Dan orang-orang yang memikul tanggung jawab, orang-orang yang memikul beban dakwah ini hanyalah mereka-mereka yang memang mempunyai keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan, orang-orang yang hanya ikut-ikutan, dia tidak akan mampu memegang tanggung jawab beban-beban dakwah ini, karena memang beban dakwah ini sangatlah besar, dan tentunya balasannya pun juga sangatlah besar, gitu kan? Sesuai dengan beban yang dipikulkan. Kemudian yang keempat, dalam surat Ali Imran tadi, agar kita mencapai kemenangan, menjadi orang yang beruntung, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwa. Wattaqullah beda dengan tawakal. Bertakwa, bertakwalah kamu kepada Allah. Karena memang takwa ini merupakan apa istilahnya itu ya, predikat orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Dan Allah hanya menerima amalan-amalan orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Al-Baqarah 197. Jadi memang ketakwaan ini, takwa ini sesuatu yang senantiasa diingatkan. 197. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bahkan di dalam sholat Jumat, menjadi rukun Jumat itu adalah nasihat ketakwaan. Tidak sah khutbah Jumat itu tanpa adanya nasihat ketakwaan. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Sampai-sampai Allah pun mengingatkan, karena memang kita yakin kematian itu sesuatu yang gaib, yang tidak bisa diprediksi, yang tidak bisa ditentukan. Tetapi Allah memerintahkan kita jangan sampai kita mati dalam kondisi janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim.
Nah, di sini seolah-olah Allah memberikan pilihan. Seolah-olah kita bisa menentukan waktu mati gitu kan. Padahal kematian adalah sesuatu yang tidak bisa kita tentukan. Tetapi Allah sudah mewanti-wanti, jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Nah, jadi ini artinya memang setiap orang itu akan berpeluang untuk mati dalam kondisi kafir. Walaupun dia itu muslim. Walaupun dia itu beragama Islam. Tetapi dia akan berpeluang mati dalam kondisi kafir. Karena Allah sendiri yang memberitahukan. Janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi muslim. Walaupun kita sudah muslim, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bagi kita semua bisa mati dalam kondisi muslim. Kecuali apa? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Makanya kita diperintahkan untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, untuk terus meningkatkan ibadah-ibadah kita, untuk terus meningkatkan amalan-amalan kita, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana pesan Umar bin Khattab, sesungguhnya aku memerintahkanmu dan bala tentaramu untuk bertakwa kepada Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Karena ketakwaan adalah sebaik-baiknya perbekalan untuk bertempur di medan perang. Nah, jadi Umar bin Khattab pun ketika mengirimkan pasukannya untuk berperang melawan orang-orang kafir, itu senantiasa memerintahkan. Jadi yang diperintahkan itu bukan dengan banyaknya persenjataan yang disiapkan, bukan banyaknya pasukan yang diperintahkan, tetapi yang dipesankan Umar adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita dalam kondisi dan situasi apapun. Maka kita hendaklah menjaga ketakwaan kita. Kemudian Umar pun memerintahkan pasukannya untuk berhati-hati terhadap kemaksiatan. Memerintahkan kepada pasukannya untuk berhati-hati dan waspada terhadap kemaksiatan, melebihi kehati-hatiannya dan kewaspadaanmu terhadap musuh. Karena sesungguhnya perbuatan dosa pasukan yang sedang berjuang itu lebih menakutkan dibandingkan musuh yang dihadapi. Nah, jadi ketika kita ingin menggapai keberuntungan, ketika kita ingin menggapai kebahagiaan, ketika kita ingin menggapai kemenangan, baik itu kemenangan dalam hidup kita, lebih-lebih dalam kemenangan dakwah ini, maka kita diperintahkan untuk menjauhi kemaksiatan. Bahkan kewaspadaan kita dalam menjauhi kemaksiatan itu harus lebih besar daripada kewaspadaan kita terhadap musuh kita. Nah, kalau selama ini kan kita terbalik gitu kan, kita lebih waspada terhadap musuh gitu kan. Nah, sebagaimana musim pemilihan ini kita sibuk nyoroti lawan-lawan kita gitu kan. Nah, tapi kita tidak sibuk mengawasi, berhati-hati dalam kemaksiatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Karena memang sesungguhnya kaum muslimin itu dimenangkan Allah bukan karena keunggulan senjata yang dimiliki. Kaum muslimin itu dimenangkan Allah bukan karena banyaknya pasukan. Tetapi kaum muslimin itu dimenangkan oleh Allah karena kemaksiatan yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka. Gitu kan. Jadi musuh-musuh kaum muslimin itu senantiasa bermaksiat kepada Allah. Karena kemaksiatan mereka itulah Allah menangkan kaum muslimin terhadap kemenangan yang besar, gitu kan. Kalau bukan karena itu, tidak mungkin umat muslim itu memiliki kekuatan yang sepadan dengan mereka, gitu kan. Karena memang dalam riwayat itu sangat jomblang sekali gitu kan, antara kekuatan umat muslim dengan kekuatan orang-orang kafir. Bahkan bukan hanya dari segi persenjataan, dari segi jumlah pasukan, dari segi perbekalan, itu semuanya sangat jauh sekali. Gitu kan. Tidak ada yang seimbang. Perang Badar 300 banding 1000 gitu kan.
Apalagi perang apa itu yang 3.000 lawan sampai 100.000 gitu kan. Ada yang puncak-puncaknya itu kan. Artinya sangat jauh sekali jomblangnya itu kan, perbedaan itu kan. Begitupun saat ini gitu kan. Umat Islam yang mungkin walaupun nampaknya besar, tetapi orang yang berjuangnya itu sedikit, dihadapkan dengan yang katanya 9 naga gitu kan, yang menguasai seluruh perbendaharaan negeri, yang menguasai seluruh akses permodalan, yang menguasai seluruh pundi-pundi keuangan gitu kan. Tapi jangan sampai itu menyurutkan semangat kita, karena kita masih yakin Allah akan menolong orang-orang yang bertakwa. Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah olehmu bahwa malaikat Allah itu akan senantiasa menjaga dan mengawasimu, seraya mencatat apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu perbuat. Setidak-tidaknya hadirkanlah rasa malu kepada mereka, dan janganlah sekali-kali kalian berbuat maksiat padahal kalian sedang berjuang di jalan Allah. Nah, jadi di sini pun Allah memperingatkan kepada kita semua bahwa malaikat itu senantiasa mengiringi langkah-langkah kita. Maka kita mengenal ada malaikat Raqib dan Atid gitu kan, yang senantiasa mencatat amal baik dan perbuatan buruk gitu kan. Dan minimal kita menyadari itu ketika kita sedang melakukan kemaksiatan, minimal kita malu terhadap malaikat yang sedang mengiringi diri kita gitu kan. Dan Allah akan senantiasa menolong orang-orang yang bertakwa gitu kan. Satu hal mungkin yang bisa kita ambil pelajaran dari Umar bin Khattab yang bisa lebih menguatkan lagi konsep ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Umar bin Khattab sedang berjalan gitu kan dengan beberapa orang sahabat, dan dalam perjalanannya itu Umar bin Khattab ketemu dengan seorang penggembala kambing. Mungkin sudah pernah mendengar kisahnya itu kan. Yang mana penggembala kambing itu menggembala kambing yang sangat banyak sekali. Kemudian sahabat Umar bin Khattab itu menjumpai penggembala, "Wahai penggembala, apakah kambing-kambing ini semua milikmu?" gitu kan. Kemudian jawab penggembala, "Tidak tuan," gitu kan. "Saya hanya menjaganya saja. Kambing-kambing ini milik tuanku." Kemudian Umar bin Khattab pun bertanya, "Kalau begitu apakah engkau tahu berapa jumlah kambing-kambing ini?" "Aku tidak pernah menghitungnya tuan," gitu kan. "Aku hanya setiap hari menggiringnya ke tempat makan, kemudian selesai itu menggiringnya kembali ke kandang. Dan aku pun tidak pernah tahu berapa jumlah kambing ini." Kemudian kata Umar bin Khattab, "Apakah tuanmu juga tidak mengetahui berapa jumlah kambing-kambing ini?" "Tuanku juga tidak mengetahui berapa jumlah kambing." Saking banyaknya kambing itu mungkin kan. Jadi tidak pernah ngitung gitu kan. Nah, kemudian sama Umar ini, sahabat Umar ini dites. "Kalau begitu wahai fulan, tolong aku ingin beli kambing itu satu. Jualah satu kambing itu kepadaku," gitu kan. "Toh tuanmu juga tidak mengetahui berapa jumlah kambingmu itu. Aku akan membayar berapapun yang kamu minta." Wah, kalau kita cepat gitu kan. Peluang gitu kan. Kemudian jawab penggembala kambing itu, "Tidak tuan," gitu kan. "Aku tidak berani menjual kambing ini. Kalaupun toh tuan ingin membeli kambing ini, silakan temui pemilik dari kambing ini," gitu kan. Masih dipaksa sama Umar, "Tapi toh tuanmu tidak akan mengetahui," gitu kan, "kalaupun engkau menjual satu kambing itu," gitu. Karena memang tidak pernah tahu berapa jumlah kambing itu. Tetapi kata penggembala kambing ini yang memang kita jadikan patokan, "Fa ainallah," gitu kan. "Di manakah Allah?" kata penggambing itu. Ya. Walaupun tuan pemilik kambing ini tidak mengetahui aku menjualnya, tetapi apakah Allah juga tidak mengetahui? Gitu kan. Walaupun orang pemilik kambing ini tidak mengetahui,
Tetapi apakah Allah juga tidak mengetahui? Fa'ainallah, di manakah Allah, kata pemilik kambing ini. Subhanallah, itu kan. Mungkin itu satu kisah, itu kan, yang bisa menjadi tolak ukur keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, maka tolak ukurnya adalah apakah Allah tidak melihat apa yang aku lakukan. Nah, jadi tentunya itu menjadi sebuah nasihat bagi kita semua agar kita senantiasa menjaga kehati-hatian kita, kewaspadaan kita terhadap kemaksiatan-kemaksiatan yang senantiasa berpeluang untuk kita lakukan. Kemudian Allah kuatkan lagi dalam surat Al-Anfal ayat 10, dan Allah tidak menjadikannya mengirim bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi tugas kita itu hanyalah berikhtiar, gitu kan, menjalani prosesnya. Selama kita berikhtiar menjalani prosesnya itu, kita diperintahkan untuk bersabar, kemudian menguatkan kesabaran kita, kemudian ar-ribat, tanggung jawab terhadap beban yang telah ditugaskan ataupun yang diembannya. Maka yang terakhir itu kita menjaga diri kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, ketika itu semua sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan, ya insya Allah itu kan, pertolongan Allah akan menghampiri kita dan Allah akan memberikan kemenangan. Karena hakikatnya kemenangan itu berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi menghadapi proses itu kan ke depan, janganlah menjadikan kita ini lemah, gitu kan. Janganlah menjadikan kita ini keder, gitu kan. Karena memang ya mungkin dari segi persenjataan, dari segi pasukan, gitu kan, kita nampaknya jauh, gitu kan, jomblang. Tapi yakinlah ketika Allah berkehendak memberikan kemenangan kepada kita, itu sesuatu hal yang mungkin dan tidak mustahil bagi Allah. Jadi tugas kita hanya meningkatkan keimanan kita, menjaga kesabaran, meningkatkan kesabaran, kemudian menjalankan tanggung jawab kita, dan senantiasa meningkatkan amalan-amalan ibadah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in bila fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.